Mamanya kaget. Masya Allah. Baru nyantri 2 hari. Udah pinter ngomong Inggris. Ngomong sama babehnya, "Beh, anak kita mama baru 2 hari masuk pesantren Wali Songo. Tos begini atuh ah. Coba mama bohong," katanya. Sok. Ditelepon lagi. "Your number is calling is not delivered. Please you try 4 minutes again." Astagfirullahaladzim. Nyesal saya kenapa tidak dari dulu masuk Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab doa dan salam saya khususnya buat ibu-ibu. Mudah-mudahan hutangnya lunas. Ini sisa-sisa lebaran kayak. Dan bapak-bapak yang dengan ikhlas hati khususnya para kiai yang di depan. Jika mau menjawab doa saya doakan istrinya nambah lagi. Tapi doa ini tidak untuk Gus Fahmi. Karena kalau doa pengen nambah lagi Gus Fahmi nanti datang sendiri ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin wa ba'd. Samahatul fudala wal kurama, para masyayikh, para alim allamah, para kiai, terkhusus kepada ibunda kita Ibu Nyai Hajjah Mustamirrah Khairuman Ar-Rahbini. Semoga Allah memberikan kesehatan zahir dan batin bagi beliau dan senantiasa berkat barakah dari beliau. Para santri senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam serta diberikan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Yang saya hormati dan saya muliakan, walaupun masih muda dan mungkin ini kalau di Kalimantan Barat beliau adalah salah satu pimpinan pondok pesantren termuda. Beliau adalah Kiai Gus Fahmi. Ini lupa nama, nampaknya amplop nggak lancar nanti. Gus Fahmi Mubarak. Saya memang baru kenal dengan beliau. Tetapi dengan abah beliau, Allah yarham, walaupun tidak akrab. Karena yang saya sangat akrab itu dengan pamanda beliau dari pihak abahnya, yaitu Ustadz Ismail, serta Ustadz Muhammad Romli, serta Ustadz Nasir. Karena kebetulan Ustadz Nasir itu salah satu adik kelas saya. Yang saya hormati para putra-putra Kiai Zuhri Maksudi dan keluarga besar Pondok Pesantren Wali Songo. Khususnya para santri putri. Bisa bahasa Korea enggak? Hah? Bisa? Sarangeo. Opa. Kamsahamnida.
Santri itu harus pintar. Banyak sekarang ibu-ibu menyesal Gus Fahmi karena dulu tidak mengambil saya sebagai menantu. Tapi tidak apa-apa, terlambat nggak apa-apa. Siapa tahu ada yang masih mengambil saya sebagai menantu. Dulu pesantren dan dunia santri dianggap dunia terbelakang. Padahal kalau Anda mau tahu, tidak ada pesantren maka Islam tidak dikenal di Indonesia. Bahkan tidak ada pesantren maka Indonesia tidak akan pernah merdeka. Tanpa santri dan para kiai tidak mungkin kita bisa seperti hari ini. Maka hari ini secara khusus dan secara pribadi saya ucapkan selamat berulang tahun pada Pondok Pesantren Wali Songo yang keberapa kiai? Yang ke-20 sekian. Mudah-mudahan pesantren ini mampu melahirkan manusia-manusia yang cerdik dan pandai, yang alim dan alimah, yang muti' dan muti'ah, yang abid dan abidah. Dan mudah-mudahan santri-santri Wali Songo tidak hanya sekedar mampu memberikan manfaat di tanah Pontianak dan Kalimantan Barat, bahkan mampu mewarnai peradaban dunia. Tepuk tangan untuk Pondok Pesantren Wali Songo. Saya berdiri di hadapan para santri dan wali santri. Saya menjadi teringat 34 atau 35 tahun yang lalu ketika saya masih sama sebagai santri. Yang masih saya ingat cuma satu. Bakwan 10 bayar 2. Tahu saya itu muka-mukanya itu. Santri itu nggak lama ceramahnya Gus ya. Saya insya Allah ceramahnya nggak lama. Tadi saya sudah cerita sama Gus Fahmi, beliau udah bisik-bisik, Kiai ceramahnya jangan lama-lama. Karena kalau kelamaan saya nggak mampu bayar Kiai. Saya kemana-mana ceramah nggak pernah minta bayaran Bu. Bener. Saya nggak pernah urus. Saya nggak pernah mikir saya dipanggil, diundang untuk ceramah, saya nggak mikir amplop. Karena udah dipikirin sama panitia. Itu santri, maka santri saya ingat betul, saya ingat betul. Ada santrinya Mbah Mun mungkin. Ada santrinya. Beliau. Suatu masa ketika beliau pernah hadir di Pontianak dan kebetulan saya ada di Pontianak di Indonesia, beliau mengingatkan alal aqili ayyakuna 'arifan bi zamanihi mustaqbilan fi sya'nihi wa 'arifan bi rabbih. Bagi orang yang berakal dan cerdas, ini santri ini kan orang berakal, orang cerdas. Ayyakuna 'arifan bi zamanihi. Harus tahu tentang kebutuhan zamannya. Maka pondok pesantren Salafiyah Wali Songo tidak hanya sekedar mendidik para santri itu dengan ilmu-ilmu agama semata. Tetapi mereka dipersiapkan bagaimana agar kehidupan mereka siap menghadapi tantangan zaman. Santri yang cerdas harus tahu tentang kebutuhan zaman ini. Kehidupan bisa berubah, zaman bisa berganti. Tetapi santri sampai kapanpun harus tetap menjadi santri. Mazilta taliban, santri Wali Songo. Sampai mati pun Anda masih santri Wali Songo. Ini nampaknya ceramah saya mulai lapar nih Gus. Ini panitianya ini agak ngeri-ngeri sedap saya ini. Tadi jam 6:30 sudah masuk WA. Pak Kiai kalau bisa jam 6:30 sudah sampai ke sini. Hari apa jong Idul Fitri? Kau masa? Ngerti bahasa Madura toh Pak? Oh, ngerti ya? Ternyata saya ini ngerti banyak bahasa saya Pak. Benar. Bahkan bahasa alam gaib saya paham. Mustaqbilan fi sya'nihi wa 'arifan bi rabbih. Santri itu harus tahu tentang kebutuhan zaman. Luar biasa Alfiyah Ibnu Malik. Saya masih ingat Pak.
Saya hafal kitab Alfiyah itu, hafal. Mau dites jangan. Saya jadi teringat begini Ki Fahmi. Santri itu memang jujur ya. Nggak ada yang paling jujur di dunia itu selain santri. Dulu di kampung sebelah saya itu ada santri sepuh namanya Ustadz Ismail. Jadi suatu hari ada warga Tionghoa datang. Mau dengar dialognya? Selamat pagi Pak Ustadz, kata dia. Ya iya, orang Tionghoa kan susah lidahnya ya. Kelu. Selamat pagi, oh selamat pagi. Ustadz Ismail ini orangnya lurus. Nggak neko-neko orang. Ya kayak saya lah gitu kira-kira. Ada apa Pak Ameng? Aku minta doa sama Pak Ustadz ah. Macam mana Pak Ameng minta doa sama saya? Saya kan muslim, Pak Ameng non muslim. Kalau doa umat Islam bagus ah. Bagus. Tapi aku suka bingung sama umat Islam, kata dia. Ngapa pula bingung? Macam mana umat Islam mau kaya? Dia punya tangan minta kepala geleng-geleng ah. Masuk akal ini. Umat Islam, la ilaha illallah. Dia punya tangan minta tapi pala geleng-geleng. Mana Tuhan kasih? Kata dia. Coba Pak Ustadz tengok, ngai punya orang Tionghoa. Dia kaya-kaya semua, ho. Macam mana kok bisa kaya? Kita minta sama Tuhan maksa-maksa. Kami bakal menyantu. Begini dengan Tuhan. Tuhan kasih, kami paksa dia. Akhirnya Ustadz. Akhirnya Ustadz Ismail nanya, kau ceritanya kemarin minta doakan aku. Doa apa kau minta? Biar bisnis aku makin lancar. Ah. Doa apa? Terserah Pak Ustadz, yang penting aku bisa punya. Ustadz Ismail ini orangnya spontan. Ya udah baca Fatihah. Si Tionghoa tadi nggak mikir Fatihah itu apa. Ustadz Ismail juga tidak menjelaskan Fatihah itu apa. Belum selesai jelaskan, udah keburu pulang. Terima kasih Pak Ustadz, nanti saya amalkan. Ah. Di ujung gang teriak, Pak Ustadz, berapa kali aku punya baca Fatihah? 1000. Oh, 1000, ha? 1000. Fatihah kan Pak Ustadz, Fatihah. Dapat 2 tahun, Pak Ameng datang. Bawa mobil mewah. Kaget Ustadz Ismail. Pak Ameng kan, Ameng. Ngapa kau bisa kaya macam ini, Meng? Ini kan Pak Ustadz juga kasih ngai doa. Doa yang mana? Pak Ustadz nyuruh ngai baca Fatihah 1000 kali, tah? Macam mana kau baca? Fatihah, Fatihah, Fatihah. Ngai jadi kaya. Ada yang mau coba? Pagi ini saya ijazahkan untuk ibu-ibu. Maka kalimat yang tadi, mustaqbilan fi sya'nihi wa 'arifan bi rabbih. Jadi santri itu mesti siap zahir batin menghadapi tantangan zamannya. Harus mempersiapkan diri menghadapi era dan masa yang akan datang. Tapi santri tidak boleh lupa bahwa Allah adalah Rabb-nya. Sehebat apapun, sepintar apapun, sekeren apapun kalian di masa yang akan datang, kalian masih tergolong dan tercatat sebagai santrinya Kiai Zuhri Maksudi, Pondok Pesantren Wali Songo Pontianak. Jangan anggap enteng dunia pesantren, Bu. Dunia pesantren itu sudah ada 300 tahun yang lalu sebelum Indonesia itu ada. Sejarah panjang dunia pesantren bukan hanya saja mengajarkan kepada masyarakat Indonesia yang baru pindah dari Hindu, animisme dan dinamisme.
Tetapi dunia pesantren adalah dunia pertama yang mencetuskan ide pendidikan dan pengetahuan. Maka hutang terbesar negara Indonesia bukan kepada siapa-siapa, melainkan kepada para kiai dan dunia pesantren. Dulu banyak ibu-ibu tidak mau ngambil menantu sama santri. Saya tanya, Bu, kenapa ibu tidak mau ngambil menantu santri? Kurang keren, Pak Ustadz. Emang kunaon kurang keren gitu atuh ibu? Kamana-mana mah yang namanya santri mah pakai sarung. Kenapa saya pakai bahasa Sunda? Kebetulan Kiai Fahmi ini dulu alumni Cianjur. Ya, beliau ini alumni di Cianjur, di Palimana, Pak Ustadz? Pak Kiai, di mana? Lah ini cara norong kok waduh anja. Di daerah Ciherang Cipanas, Palimana Pasar. Kaluhurna apa kahandap? Enggak, kami ngobrol duaan, jangan sirik ah. Tah hasilna pesantren santri itu Bu dengerin ibunya. Ibu jangan persoalkan sarungnya, isi sarungnya dong. Anak kecil jangan ketawa, ini yang dewasa ya. Entin, dengerin si entin nya. Encun, entin, kokom. Tah. Nyari suami. Cari suami mah nya dangukeun dengerin. Cari suami eta teh. Tah separtos Kiai Fahmi. Da jangkung, ageng, gede deui. Tong kitu atulah. Yang jelas santri itu yang tidak bisa dipelajari dari dunia pesantren adalah dunia kesabaran dan keikhlasan. Maka saya ketika ditanya sama ibu-ibu, Pak Kiai, apakah baik saya masukkan anak ke pesantren? Sangat baik. Manfaatnya mana Pak Kiai? Selain anak ibu akan dididik ilmu agama yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat turun kepada tabi'in, tabi'in turun kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in terakhir kepada para imam mutaakhirin sampai kepada Kiai Fahmi hari ini. Maka insya Allah ilmunya jelas sanadnya. Karena kalau ilmu yang tidak jelas sanadnya, maka dikhawatirkan dia berguru kepada syaitan. Di samping itu, keuntungan yang kedua, di dunia pesantren dikenal dengan istilah ta'zim. Menghormati dan memuliakan siapa? Selain memuliakan ilmu, yang paling penting adalah menghormati dan memuliakan gurunya. Di dunia pesantren dikenal dengan kata barokah. Sampai hari ini di universitas manapun di dunia, belum ada jurusan yang memberikan pelajaran khusus tentang akhlak. Saya pernah diskusi dengan salah seorang ulama besar di Timur Tengah. Kenapa pendidikan akhlak itu tidak ada universitasnya? Karena pasti yang pertama, pengajarnya yang enggak ada. Akhlak itu menentukan kualitas seseorang. Akhlak itulah yang menentukan kualitas seorang santri. Bukan hanya ilmu yang banyak yang engkau miliki itu, nak. Tetapi kualitas akhlakmu kepada Allah dan Rasulnya, akhlakmu kepada gurumu, akhlakmu kepada orang tuamu, dan akhlakmu kepada manusia yang lain, sehebat dan secerdas apapun kalian, jika kalian tidak memiliki akhlak, bisa dipastikan kalian adalah manusia yang paling buruk yang berada di muka bumi ini. Barokah itu penting. Barakah itu menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, al-barakah huwa jundun khafiyyun min junudillahi azza wa jalla jalaluh yursiluha liman yasha'u min ibadihi fa in hallat 'ala al-mali aktharathu wa in hallat 'ala al-waqt
ammaratku wa in hallat ala waladin aslahatku. Kalau barokah itu sudah Allah berikan, apa itu barokah? Ini ngomong-ngomong ceramah dari tadi nggak pakai air ya? Aduh, ya mah nyesel saya ceramah di sini mah. Kamana airna ieu teh? Saya punya ponakan di sini Pak, namanya Ustadz Syahid. Ustadz, tolong ambilin air. Oh, kapan lagi minta tolong sama ponakan itu ah. Barokah itu adalah tentara rahasia Allah. Yang boleh jadi tentara rahasia Allah yang namanya barokah Allah kirimkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Walaupun ilmunya tidak banyak, tapi Allah turunkan barokah. Fa in halat 'alal malik. Kalau barokah Allah tempelkan kepada harta, aktsaratku. Hartanya akan lebih berbanyak oleh Allah, akan diperluas oleh Allah. Boleh jadi wali santri, pekerjaannya mungkin tidak sehebat orang lain. Tetapi ketika rezeki yang Bapak dapatkan, Bapak kirimkan kepada putra-putri Bapak di pesantren, Allah tempelkan barakah dalam hartanya, maka harta Bapak tidak akan pernah habis. Maka Allah akan menambahnya. Wa in halat 'alal waqt. Ketika barakah Allah tempelkan kepada waktu, ammaratku. Maka waktunya akan lebih banyak kepada hal-hal yang mendatangkan manfaat. Coba santri. Santri saya pastikan jarang yang kena darah tinggi, Pak. Gimana mau kena darah tinggi, makannya tahu sama tempe, Pak. Ya paling cakep. Makanya pakai apa, Gus? Alhamdulillah kalau gitu boleh mondok 1 bulan, Pak Ustaz. Yang ketiga, barokah itu wa in halat ala waladin aslahat. Kalau Allah tempelkan barokah itu kepada anak-anak kita, maka anaknya akan menjadi anak saleh dan salihah. Jangan pernah berharap itu akan barokah. Dan anaknya akan menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang alim dan alimah. Sementara dalam doa kita tidak pernah kita sisipkan permohonan dan doa kepada Allah. Allah jadikan hidup kita penuh dengan barakah. Ketika barakah itu turun ziyadatul khairi ala kulli syai'in. Maka kemudian akan bertambah kebaikan-kebaikan di dalam setiap perkara hidupnya. Maka kepada para murid dan para santri Pondok Pesantren Wali Songo, yang insya Allah yang mungkin sudah ada yang keluar dari pesantren ini, mudah-mudahan kalian kembali ke masyarakat, ilmu kalian bermanfaat, dan mampu kalian sebarkan kepada umat. Jangan pernah menjadi santri kalau ternyata kalian tidak pernah memberikan nilai apapun, walaupun itu kecil kelihatannya. Tanggung jawab besar para santri adalah bagaimana menghidupkan agama di tengah umat, khususnya yang berada di kampung-kampung, yang ada di daerah-daerah. Nah, bismillah, kalau memang kalian tidak akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang tidak akan melanjutkan ke perguruan tinggi, yang tidak akan melanjutkan ke Jawa, dan seterusnya, mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan selama ini di Pondok Pesantren Wali Songo akan mendatangkan nilai-nilai kebaikan bagi manusia-manusia yang ada di sekitar kalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan pernah berkecil hati. Tapi sebelum saya tutup, ke Fahmi, Gus Fahmi, hati-hati Bu. Zaman sekarang ini banyak santri gadungan loh. Tapi insya Allah kalau hasil dari Wali Songo, insya Allah enggak. Jangan khawatir. 1000% malah insya Allah. Dulu ada program bahasa asing tidak di sini, Kiai? Ada. Apa? Bahasa Inggris. Bahasa Arab, bahasa Inggris sama khalas. 2 bahasa. Itu yang pembawa acara, itu dulu murid saya. Suaranya bagus kan? Apalagi gurunya. Saya hanya sekedar cerita saja bahwa santri itu sebenarnya bisa apa saja. Saya ini artis gagal, Bu. Ibu mungkin pernah naik pesawat? Pernah?
Ibu pernah dengar pengumuman dari pramugara? Pernah dengar di bandara? Itu dulu pernah ngambil suara saya. Iya. Tetapi masa itu belum dikenal dengan hak paten. Tapi nggak apa-apalah, hitung-hitung sedekah. Walaupun hari ini nyesel juga. Suara saya udah dipakai di mana-mana, saya mah nggak dapat apa-apa. Biasanya kalau ibu, kalau naik pesawat, pernah dengar kalimat seperti ini? Ting bung. Itu suara saya. Oh, iya. Punya adik perempuan. Ini kenapa ketawa? Masalahnya di mana ini? Ya jangan gemeter gitu, biasa aja kali cuy. Makasih cuy. Suara saya pernah dipakai juga untuk iklan salah satu obat. Mungkin pernah dengar, nanti nggak usah dibuka ya. Suara saya juga pernah dipakai untuk beberapa iklan-iklan di regional Bandung. Karena kebetulan antara menjelang kurang lebih tahun 2000 ke sini, saya tercatat sebagai salah satu penyiar radio terbaik di Jawa Barat. Iya. Kalau mungkin pernah mendengar salah satu iklan, Proma. Jika perut Anda kembung, minum Proma. Proma adalah obat terbaik. Jika sakit berlanjut, hubungi dukun. Benar, serius. Bu, sebelum saya tutup, Ibu. Nah, dulu ada seorang ibu-ibu pengen masukin anaknya ke pesantren gara-gara anaknya pengen pintar bahasa Inggris. Suatu hari akhirnya si ibu nganterin anaknya ke pesantren yang memang ada program bahasa Inggrisnya. Setelah sampai di pesantren, anaknya bilang, "Mah, nanti kalau mama pulang, ini nomor HP-nya Pak Kiai. Takutnya mama kangen sama Neng. Mama telepon ke nomor ini, ya." Oh, sip, atulah. Si mamanya lupa dan bahkan nggak tahu kalau nomor yang nggak nyambung itu ada operator yang berbahasa Inggris. Dapat 3 hari, ibu nyai, anaknya pesantren. Mamanya telepon. Ada suara di situ kalau nggak nyambung. "Your number is calling is not delivered. Please you try 4 minutes again." Mamanya kaget. Masya Allah. Baru nyantri 2 hari. Udah pinter ngomong Inggris. Ngomong sama babehnya, "Beh, anak kita mama baru 2 hari masuk pesantren Wali Songo. Tos begini atuh ah. Coba mama bohong," katanya. Sok. Ditelepon lagi. "Your number is calling is not delivered. Please you try 4 minutes again." Astagfirullahaladzim. Nyesal saya kenapa tidak dari dulu masuk Wali Songo. Lama-lama dapat 1 minggu, telepon lagi. Karena kampungnya di Mentebah. Nggak ada kehidupan. Mentebah mah jauh tuh Bapak. Telepon, operatornya ganti. Bahasa Indonesia. "Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa menit lagi." Masya Allah. "Mak, anak kita sibuk belajar," katanya. "Ah mah, Bapak mah bohong," katanya kan.
Biasa mah jam segini si Neng masuk ngangkat telepon. Sok atuh mama ari teu percaya mah. Ditelepon ku mamahna. Ada suara lagi. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa menit lagi. Pak, sudah 1 minggu kita telepon anak kita di pondok. Jawabannya sibuk terus. Belajar apa di Wali Songo ini? Sampai nggak punya waktu untuk ngomong sama mamanya. Ini Pak, bahwa kebutuhan pengetahuan akan kehidupan modern itu penting, maka insya Allah semuanya akan bisa didapat, ilmu agama dapat, pengetahuan teknologi dapat, dan jawabannya adalah Pondok Pesantren Wali Songo Pontianak. Nggak usah khawatir masuk pesantren. Masuk pesantren itu pasti diterima dan dibutuhkan di setiap saat, di setiap tempat. Pesantren itu nggak ada matinya dan santri itu nggak akan mati gaya. Sarangnya. Ini Pak, saya santri. Saya kemana-mana. Saya gratis berangkat kemana-mana. Kenapa? Karena saya santri. Santri itu akalnya banyak. Ada dulu pesantren santri senior nggak pulang-pulang. Ditanya sama bapaknya, kamu di Wali Songo udah berapa tahun, Cung? 10 tahun, Bapak. Nggak pengen pulang gitu. Saya mah betah, Bapak, di Wali Songo. Atau pulang, Cung, katanya kan. Umur kamu udah berapa? Santri-santri senior yang belum nikah, angkat tangan. Yang mana? Yang mana? Yang itu, ya. Ustadznya ada yang masih bujang? Ada? Ada yang masih bujang, Ustadz? Oh, yang punya istri 3 mah jangan ngaku-ngaku bujang atau ah. Mana? Yang masih bujang? Tadi ada yang hafal. Namanya Nurul Hafizah. Sudah ada jodohnya belum? Tuh Pak Ustadz. Pak Ustadz. Tuh. Jangan kasih tahu sama Gus Reza, nanti disalib di tikungan. Ini penting, Pak. Walaupun saya pagi ini sambil kelakar, sambil guyonan, tapi ini untuk memotivasi dan memastikan kepada para santri bahwa kalian sebagai santri jangan pernah berkecil hati. Tanpa kalian dan dunia pesantren, Indonesia ini tidak akan pernah ada. Tanpa pesantren, Indonesia tidak akan merdeka. Tanpa dunia pesantren, Indonesia ini tidak akan bisa seperti ini. Maka saya sebagai santri sangat bangga dan mudah-mudahan para santri yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Wali Songo yang tidak hanya sekedar mengajarkan tentang ilmu agama, tetapi mengajarkan sains dan teknologi, mudah-mudahan kalian di masa-masa yang akan datang bisa dapat lebih bermakna dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Kepada para kiai, para pimpinan pondok pesantren, kepada para ustadz dan ustadzah, terima kasih yang sudah memberikan ilmunya, yang sudah mendidik dengan sabar, sudah mendidik dengan ikhlas. Kepada para santri-santri yang ada di pondok ini, mudah-mudahan ilmu para ustadz dan ustadzah akan terus mengalir menjadi nilai ibadah dan kebaikan, bukan hanya sekedar di dunia, tetapi kelak ketika kita bersama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu terima kasih yang tiada terbatas kita sampaikan kepada Allah Yarham Kiai Haji Zuhri Maksudi, yang kalau tidak salah beliau adalah putra dari Kiai Maksudi, dan sejarahnya Kiai Maksudi atau datuk dari Gus Fahmi itu, Kiai Maksudi itu pernah satu pesantren dengan paman saya waktu masih sama-sama berada di kota Bangkalan, Madura. Insya Allah dengan adanya haflah, kemudian wisuda para santri dan santriwati yang sudah mengkhatamkan Alfiyah Ibnu Maliknya, mudah-mudahan kalian
ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang mendatangkan kebaikan bagi umat, lebih-lebih hal yang menyangkut kehidupan akhirat. Jangan pernah bersedih hati menjadi santri, justru kalian harus bangga menjadi santri, lebih-lebih menjadi santri Pondok Pesantren Wali Songo, Kota Pontianak. Sebelum saya akhiri, ini cerita santri. Saya jadi tergugah dengan cerita Kiai Fahmi tadi. Ada santri namanya yang dari mana? Hah? Tapi bukan mulhidin kan? Muhlidin. Ini namanya agak aneh ini. Yang mana coba? Muhlidin, mana muhlid? Oh, yang pakai peci bulat ya. Ya, jangan sedih Muhlidin. Dulu ada santri di Surabaya. Konon santri ini 8 tahun mesantren tapi sampai selesai pulang nggak bisa ngitung. Bener nggak bisa ngitung. Karena hafalan alfiah terus sampai lupa pelajaran ngitung. Tapi yang namanya santri kan cerdas, Pak. Dia ini jualan semangka. Jualan semangka di Surabaya. Datang ibu-ibu. Pagi. Jualan semangka, Dek. Muhlidin tadi ya? Kata Muhlidin, iya semangka, Ibu. Merah ya? Ya merah tuh. Kalau putih itu melon. Serius nih? Serius, Bu. Ya udah. Tolong timbangin. Ditimbangin semangkanya gede, 7 kilo. 1 kilonya berapa? 5.000. Si ibu nanya sama Muhlidin. Jadi 7 kilo berapa semuanya, Bang? Waduh. Muhlidin kan gak bisa ngitung. Coba, Din. 7 kilo kali 5.000 berapa, Din? Tapi Muhlidin karena santri gak kehilangan akal. Bu, ibu sekolah katanya. Ya sekolah tuh, Bang. Sampai kuliah kan? Iya sampai kuliah. Masa ibu sampai kuliah jadi pegawai gak bisa ngitung? Kata si Muhlidin. Ya udah, Bang, gak usah debat. 7 kilo kali 5.000, 35.000. Ya sama dengan punya saya. Karena plastik sekarang itu tipis. Semangka yang besarnya 7 kilo akhirnya jebol. Diangkat sama cus, jatuh. Si ibu marah, Bang, abang ini gimana? Saya sudah beli ini loh, Bang, saya sudah bayar loh, Bang. Kok ini jatuh? Dan lagian abang bohong sama saya. Muhlidin bingung. Saya bohongnya di mana, Ibu? Abang bilang tadi semangkanya merah, kenapa jadi pucat begini? Kata Muhlidin, Bu, orang kalau jatuh saja pucat, Bu. Apalagi yang jatuh ini semangka, Bu. Pasti lebih pucat, kan? Artinya menunjukkan santri biarpun tidak pintar dan tidak hebat, tapi akalnya selalu ada. Terima kasih. Saya tidak bisa berlama-lama di majelis yang mulia ini, tapi setidaknya ada pelajaran penting untuk saya. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya seorang santri juga. Walaupun sesaat dan sebentar, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Gus Fahmi, mari nanti kita doakan. Mudah-mudahan Gus Fahmi mampu mengemban amanah pondok pesantren sebesar ini bersama Gus Reja dan adik-adiknya. Mudah-mudahan Ibu Nyai dengan segala ilmu dan barokahnya mampu menghadirkan kebaikan dan keteduhan di antara kita semuanya. Terima kasih para santri sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kenapa saya disuting? Sombong tak boleh. Lagak sikit boleh, tak apa-apa kan? Silakan nanti yang mau mengikuti ceramah singkat saya selalu hadir di channel Zain Muhsin Official. Kenapa? Oh. Dan insya Allah kalau Gus Fahmi dan Ki Zuhri Maksudi ada ribuan santri, baik yang sudah tidak aktif lagi di pesantren, tapi saya juga punya santri di channel saya, kurang lebih 18.000. Saya ngetop loh. Bual.
Saya sampaikan ini apa? Bahwa santri pasti akan selalu punya ide dan pemikiran yang sangat cemerlang. Terima kasih Gus Fahmi. Saya mohon izin jika apa yang saya sampaikan ini guyonan, tapi walaupun guyonan mudah-mudahan ini manfaat. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi adik-adikku sekalian, para santri. Jangan pernah khawatir para bapak, para ibu. Percayakanlah anak-anak bapak dan anak ibu untuk masuk di pondok pesantren. Terlebih di pondok pesantren Wali Songo, Kota Pontianak. Insya Allah barokah. Terima kasih, mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak khilaf dan banyak salah. Kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah. Dan kesalahan semata-mata karena keawaman saya sendiri. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.